Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi bersama aku Bintang di channel Bintang Gamers HD. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas Minecraft preview atau beta buat Minecraft Bedrock Edition ya teman-teman. Jadi ini adalah versi terbaru beta atau preview ya. Nah, versinya sekarang tuh adalah 1.19.40.20 ya teman-teman. Lumayan panjang juga ya nama versinya. Nah, di pembaharuan ini tuh biasanya kan kalau update-update beta yang sekarang-sekarang kan pada kecil-kecil update-nya. Nah, tapi di update yang kali ini tuh ada satu pembaharuan yang kataku tuh bagus dan berguna banget buat pemain mobile ya teman-teman. Oke lah, langsung saja kita masuk ke pembahasan update-nya. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk Word-nya dan kita langsung aja masuk ke pembahasan ya. Feature and Bug Fix. Preview beta 1.19.40.20. Nah, yang pertama tuh ada update touch control teman-teman. Jadi ini tuh yang pasti buat pemain mobile sangat berguna banget ya. Menerapkan tombol di bawah pengaturan sentuh untuk menampilkan layar pemilihan kontrol yang dapat digunakan untuk mengubah skema kontrol yang dipilih. Nah, jadi ini kita masuk ke setting teman-teman. Kita pencet yang kontrolnya nih yang touch ya. Nah, ini tuh udah ada beberapa pengaturannya ya teman-teman. Saya lihat kita pilih. Nah, aku sih milihnya yang ini ya. Kalau yang pertama tuh gini doang tuh, direct joystick to move. Ini itu kita kalau mukul masih mencet layarnya ya teman-teman. Nah, kalau yang ini ya versi biasa yang kayak lama itu ya teman-teman, nggak berubah. Ini. Nah, yang terakhir tuh kataku yang paling berguna ya teman-teman, yang tadi aku nyobain. Jadi kayak gini tuh. Ini tuh ada tombol hitnya. Ini tombol lompat, tombol jongkok, tombol lari. Ini joystick juga. Dan satu tombol ini lagi tuh buat kayak klik kanan teman-teman di mouse itu. Nih kita select yang ini ya, kita select yang ini. Nah, ini sih aku mainnya di Windows 10, Windows 10, Windows 11. Cuman ini layar sentuh, teman-teman. Jadi bisa diginiin. Nah, jadi bentukannya kayak gini. Ini bagus banget, teman-teman. Tuh. Tombol-tombolnya ini sangat berguna buat pemain yang mobile ya. Nah, kita lanjutin dulu aja. Ketika fitur lompatan otomatis diaktifkan, pemain sekarang akan secara otomatis melompat keluar dari air saat bergerak menuju blok di darat. Nah, ini kayak gini ya, teman-teman. Misal kita taruh air di sini. Nah, kita pencet nih, kita masuk. Nah, kita pakai layar sentuh. Ini kita bakal otomatis naik ya, teman-teman. Soalnya ini kan pakai auto jamnya otomatis ya. Auto jamnya otomatis. Auto jamnya nyala, teman-teman. Oke, lanjutannya lagi. Dalam mode kreatif saat menggunakan input sentuh dengan tombol tindakan mati, penundaan untuk memecahkan blok pertama telah ditingkatkan menjadi 800 mili-detik. Ini mengurangi kemungkinan memecahkan blok secara tidak sengaja. Nah, ini tuh yang kayak gini ya. Meningkatkan jadi 800 mili-detik. Ditingkatkan. Jadi kita kalau nge-break blok tuh kayak gini. Tuh. Tapi aku nggak tahu, katanya kan ditingkatkan ya. Tapi kalau biar mencegah nggak ke-break secara sengaja sih harusnya kan dikurangin ya buat ngebreak bloknya. Kalau di versi yang agak dulu, nggak dulu banget sih, tapi aku pernah nyobain kayak gini juga. Ini tuh kalau kita ngebreak tuh kayak cepet banget ya. Kita kayak cepet banget ngebreaknya, tapi sekarang ya nggak terlalu cepet-cepet banget. Kalau feel aku sendiri ya. Kalau waktu dulu tuh kan kayak cepet banget dan emang berpotensi nggak sengajanya itu lebih gede ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Menambahkan dukungan untuk menyeret dan menjatuhkan dengan gerakan sentuh di inventaris. Nah, maksudnya itu menyeret di inventaris itu kayaknya tuh kayak gini ya, teman-teman. Contoh, kita ambil ini nih, tempat. Aduh, hujan. Kita ganti dulu weathernya. Weather clear. Menyeret, ini kayak gini kan. Kita seret nih. Tuh, bisa kayak gini, teman-teman. Kalau dulu kan kita langsung ke ini, tapi sekarang kita udah bisa milih. Nih ya, kayak gini. Bisa segini, kita ambil segini, ya kan. Tuh, ini ada lebih gedenya lagi nih, teman-teman. Kalau kalian mau tahu, kita bisa kayak gini juga ya. Nih, kayak gini. Tuh. Jadi udah bisa kita bagi gini. Baginya juga kita bisa tahu teman-teman mau ngambilnya berapa biji ya. Nah, kalau dijatuhkan sih apa ya? Drop ya? Drop gini? Atau gimana dah? Kita coba ini ya. Dengan gerakan sentuh inventaris menjat dan menjatuhkan. Menjatuhkannya maksudnya gimana ya? Kalau jatuhin ya kan emang gini doang kan? Nih. Udah gitu jatuh kan? Atau gimana dah? Aku juga agak kurang ngerti teman-teman kalau yang kayak gini ya.
sama aja kayak gini. Tuh. Oke lah, kita lanjut aja ya. Aku agak kurang ngerti. Menambahkan pengalaman pengguna yang lebih disesuaikan untuk pemisahan tumpukan dengan sentuhan. Dimulai dengan menekan lama pada tumpukan item. Ini sih yang tadi ya. Ini yang tadi kayak gini, tuh. Nah, kita jadi bisa milih ya. Kita bisa milih nih mau berapa. Misalnya kita ambil nih, mau 3 doang. Nah, ini otomatisnya kita bisa ambil 3. Kita pencet aja kayak gini ya. Tuh, kayak gini. Tuh, jadi ini bakal berguna banget teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kita ambil 2 nih. Nah, kita seret ke sini. Bisa juga teman-teman, nggak masalah. Aman ini tuh. Tuh. Ini kalau tekan lama, kita bakal keambil semua bloknya ya. Tekan lama sama kayak klik 2 nggak sih? Kalau klik 2 enggak ya? Coba ini. Tadi gimana ya tekan lama? Kalau di ini versi kalau bisa pakai keyboard gampang teman-teman, cuman klik 2 gini. Klik 2. Satu dong ya. Lah kok nggak bisa lagi sih? Harusnya bisa dong. Aduh, entahlah kenapa teman-teman. Ini mah jadi nggak bisa. Ya aku nggak tahu tadi kenapa masih agak error gitu ya. Kan kayak gini nih. Kayak gini, nekan gini harusnya kan kumpul gitu juga ya. Kalau ini misalnya ambil gini, tuh. Nah kayak gitu kan. Tapi aku juga agak kurang tahu caranya itu gimana teman-teman. Nggak tahu ngetuknya harus pas gitu atau nekan lama. Aku juga masih agak bingung ya kalau versi yang ini joystick ya. Oke lah, kita lanjut aja ya. Mengetuk 2 kali turun sekarang mematikan penerbangan dalam mode kontrol sentuh joystick. Nah, turun tuh yang kayak gini ya, teman-teman. Nah, kita naik gini. Nah, ini kan ada turun gini. Kalau kita klik 2 kali, dia langsung otomatis turun ya, teman-teman. Kita langsung jadi nggak terbang lagi. Dan ini ngemudahin banget ya. Pokoknya yang intinya itu sekarang update ini kontrol joystick ini, teman-teman. Kontrol joystick ini bener-bener mantep buat pemain mobile ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke Vanilla Parity. Ini adalah parity dari versi Java ya. Yang pertama itu penonton tidak lagi menjatuhkan bola XP saat terbunuh. Bla 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 bla. MCP ini ya. Jadi itu penonton itu maksudnya mode spektator. Kalau misalnya terbunuh, kayak kita select skill gitu teman-teman, dia nggak jatuhin XP lagi. Nah, yang keduanya nih, penonton tidak lagi mengatur ulang level pemain mereka saat terbunuh. Ini juga masih nyambung sama yang ini ya. Soalnya kan kalau nggak ngejatuhin bola XP, harusnya kan emang levelnya nggak kereset. Nah, jadi ini tuh emang nggak ke reset teman-teman. Jadi misalnya levelnya 50, ya tetap level 50 kalau ke kill dalam mode spektator. Nah, lanjutnya lagi, ini parity dari Java. Terbunuh oleh senjata yang diganti namanya, sekarang menghasilkan pesan kematian dengan nama item. Nah, kalau di versi Java ini, perasaan tuh udah lama ya, kalau nggak salah itu. Jadi misalnya kalau di versi Java kita kan ambil nih pedang, contohnya diamond ya, diamond sword. Habis itu kita main multiplayer, kita sempat ngekill orang, tapi ini tuh udah diganti namanya. Contohnya jadi kayak Excalibur teman-teman. Jadi diamond sword ini namanya udah diganti jadi Excalibur. Kita kill musuhnya, nah death message-nya dia bakal muncul tulisannya Excalibur juga teman-teman, bukan diamond sword. Tapi kalau di versi Bedrock aku nggak tahu ya, kayaknya waktu dulunya tuh tetap munculnya kayak Diamond Sword, tapi sekarang udah diikutin sama versi Javanya ya teman-teman. Oke, lanjutan lagi. Bioma Rumput Forest, Savannah, Muted, dan Birch Forest menggunakan warna rumput yang benar. Nah, kalau di laporan yang ini tuh aku lihat warna rumput di bioma-bioma ini tuh sebelumnya kayak warna hijau, kayak gini teman-teman. Kalau di versi Java kan beda bayam tuh perubahan warna dirtnya itu kelihatan jelas ya. Nah, ini sekarang udah ditambahin juga di versi Bedrock-nya. Oke, ini ada accessibility feature. Latar belakang teks item hotbar sekarang dipengaruhi oleh penggeseran opacity latar belakang teks. Jadi yang ini teman-teman. Nah, yang kayak gini nih, tulisan yang gelap ini bisa diatur biar bisa tembus pandang atau enggak. Kalau nggak salah sih aku lihat di laporannya tuh kayak gitu ya teman-teman. Sama kalau misalnya di enchant gitu ya. Di enchant. Tapi aku bingung antara yang ini atau tulisan-tulisan kayak gini ya. Ini kan tulisan cuman tulisan doang, putih gini, dia nggak ada latar belakangnya. Mungkin kalau diatur dia bisa berubah ya teman-teman, latar belakangnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Deep Dark Ancient City. Mobs tidak lagi muncul dalam batas-batas kota kuno. MCPI 153524. Jadi di laporannya ini tuh
Ancient City di versi Bedrock itu bisa munculin mob yang lain selain Warden, teman-teman. Nah, pada awalnya itu kan Ancient City itu emang dimaksudkan buat tempat tinggalnya Warden doang ya. Jadi mob lain itu emang harusnya nggak bakal muncul. Kalau di versi Java sih emang nggak muncul. Tapi di versi Bedrock aku nggak tahu kalau ini tuh muncul. Aku lihatnya di laporan sih ya, di laporan ini. Nah, sekarang udah disamain kayak versi Javanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih, Edu. Nama NPC default untuk hanya ditampilkan saat melihatnya. Ini sih terjemahannya harusnya hanya untuk ya. Soalnya aku lihat dari terjemahan bahasa Inggrisnya juga agak aneh. Dari tulisan bahasa Inggris juga agak aneh. Tapi di terjemahannya malah jadi kayak gini. Tapi menurutku sih yang benar tuh hanya untuk ya, bukan untuk hanya. Jadi nama NPC default hanya untuk ditampilkan saat melihatnya. Jadi kalau kita nyalain education, habis itu kita munculin yang mob NPC itu, dia tuh hanya munculin nama kalau kita ngelihat dia ya teman-teman. Harusnya sih kayak gitu, soalnya emang update-nya kayak gini. Oke, kita lanjutannya lagi. Sisanya aku nggak sisanya semua sih, pokoknya sisanya beberapa aku tulis di book ini ya, di lectern. Kita taruh di lectern. Soalnya ini teman-teman, aku taruh di lectern tuh soalnya kalau misalnya tulis di papan kayak gini kayak ini, dia tuh bakal panjang banget. Jadi aku singkat pakai buku aja ya. Oke, ini yang tadi kita baca dulu pertama. Gameplay. Blok yang jatuh tidak lagi pecah saat mendarat di lempengan ganda. Ini aku bahkan belum pernah nyoba teman-teman, aku nggak tahu, tapi ini kayaknya bug, diperbaikin ya. Pengguna keyboard sekarang dapat berlari cepat saat bergerak secara diagonal. Nah, ini tuh aku lihat di laporan ya. Misalnya nih, aku ini kan pakai keyboard sekarang, mencet kayak tombol A atau D buat kanan kiri, terus kita mencet W buat maju. Nah, kalau buat lari kan pencet CTRL ya. Nah, CTRL, pencet CTRL. Nah, ini kita lari. Tapi kalau di versi sebelumnya itu nggak bisa lari teman-teman. Jadi tetap jalan. Nah, kalau di sini udah diperbaikin ya. Menambahkan perbaikan sehingga batang jamur besar tidak akan lagi menggantikan blok parsial saat tumbuh Nilium. Memperbaiki masalah yang menyebabkan respon mengeluarkan kekuatan sinyal yang salah dalam konfigurasi tertentu. Ini bug ya teman-teman. Fix several issues related to sticky piston being used near word belt limits. Ini aku lupa terjemahin ya. Jadi ini tuh memperbaiki beberapa kesalahan yang kalau kita pakai sticky piston di sekitar build limit itu teman-teman. Several issue itu jadi kayak beberapa kesalahan. Jadi mungkin sebelumnya kayak ada bug-bug tersendiri gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah diperbaikin juga. Aduh, hujan. Kita clear dulu. Oke, lanjutan lagi general ya teman-teman. Memperbaiki bug di mana nama pengguna bisa berada di atas ukuran maksimal. Nah, ini selanjutnya ada grafikal atau grafis. Tekstur air pada beberapa blok yang tergenang air tidak lagi menjadi terlalu terang ketika ditempatkan di bawah blok lain. Memperbaiki potensi masalah dengan posisi layar pada perangkat Android. Selanjutnya ada items ya. Memperbaiki bug yang menyebabkan game mogok saat memuat arrow dengan nilai data yang tidak dikenal. Ini bug. Word and Dimension ini juga bug. Jadi yang sisa-sisa di buku ini sih kayak rata-rata bug ya teman. Kalau yang fitur utamanya yang tadi itu tuh, yang touchscreen itu bagus banget. Word and Dimension memperbaiki beberapa bug. Memperbaiki bug yang menyebabkan bots menghilang ketika didorong melalui portal. Ini kayaknya isunya saat pakai nether portal. Misalnya kita mau nge-travel villager gitu, tapi saat dimasukin malah botnya hilang, teman-teman. Oke, lanjut lagi mobs. Bayi villager akan kembali menerima bunga dari Iron Golem. Aku bahkan nggak tahu kalau bayi villager pernah nggak nerima ya. Kalau di versi Java tuh emang bakal terima juga sih. Tapi ini kayak diperbaikin ya. Guardian tidak lagi dapat melayang di udara. Nah, kalau di laporan ini aku lihat, jadi Guardiannya kan di air. Tapi kan Guardian kepalanya emang suka naik-naik ya teman-teman. Tapi kalau di laporan tuh jadi kayak terlalu naik, kayak kelihatan tuh melayang. Bahkan kayak badannya itu nggak terlalu dekat sama air gitu teman-teman. Nah, kalau di versi dulunya itu, Guardian yang di MCPE ya, dia misalnya kita mode survival, kita nge-spawnnya di darat gini. Dia nembak kita saat posisinya ngelompat gini. Jadi dia bakal tetap terbang teman-teman. Kalau di versi Java tuh dia bakal nembak sambil ngelompat-lompat gitu ya. Tapi kalau di versi MCPE dulu, dia bakal stay still. Jadi bakal kayak nge-frost gitu di udara sambil keadaan nembak kita. Kalau nembaknya udah kelar, dia baru turun lagi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Mengaktifkan masa. Ini maksudnya mobs ya masa itu.
mengaktifkan mob sejenak yang mengikuti pemain untuk mengikuti pemain melalui portal akhir. Ini kayaknya kalau kita bawa pet ya. Tapi kalau kalian mau ngelawan naga, ngapain gitu ngebawa pet ya? Kecuali kalau kalian pengen travel yang di luar-luar pulau gitu, bawa pet sih nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau kayak gitu berarti harus ngebuat bridge ya. Soalnya kalau pakai teleporter gitu takut nggak ke teleport sih hewan-hewannya, kecuali kalau hewannya kecil. Kalau misalnya kita bawa kuda takutnya nggak ke teleport teman-teman. Nah lanjut lagi, bioma grove sekarang diklasifikasikan sebagai dingin dan penduduk desa yang dipijahkan, ya dipijahkan itu maksudnya di spawn ya teman-teman, atau yang ke spawn akan ada varian salju. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu aja ya review update preview atau beta kali ini ya teman-teman. Yang paling berguna sih kata aku tuh yang ini nih. Nah, yang joystick ini nih, ini sangat berguna banget apalagi buat mobile player gitu. Kan kalau di versi dulu tuh mobile player kalau misalnya ngelawan versi Windows 10 ya, dia kataku sih bakal kesusahan banget ya teman-teman. Tapi dengan adanya joystick yang baru gini, dia bakal ngemudahin player. Contohnya kayak kita nih megang pedang gini, tuh kita kan bisa nge-spam. Tapi kalau pakai yang dulu tuh kayak agak kesulitan nge-spam teman-teman. Jadi kayak gitu. Dulu sih waktu awal-awal main MCP juga aku tuh pengen kalau misalnya MCP itu ada yang kayak ginian ya, dan juga banyak orang yang ngebuat artnya gitu buat nambahin tombol-tombol khusus gini ya. Nah sekarang alhamdulillah udah ditambahin sama Mojang ya teman-teman. Tapi di versi official ini kayaknya belum ada. Mungkin di versi selanjutnya ini bakal ditambahin. Mungkin di versi 1.20 ya teman-teman. Jadi pengaturan kalian tetap bisa milih yang old atau memilih yang ini juga bisa teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu aja video dari saya. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.